Life, buku kehidupan J.D. Krishnamurti. Pada tahun 1934, Krishnamurti berkata, "Mengapa Anda ingin mempelajari buku-buku, alih-alih mempelajari kehidupan? Temukanlah apa yang benar dan apa yang salah di lingkungan Anda, beserta segala penindasan dan kekejamannya. Maka Anda akan mendapatkan apa yang benar." Berulang-ulang ia mengemukakan bahwa buku kehidupan, The Book of Life, yang terus-menerus berubah dengan suatu vitalitas yang tak dapat dikekang dalam pikiran, adalah satu-satunya buku yang pantas dibaca. Sedangkan semua buku yang lain penuh dengan informasi tangan kedua. Sejarah umat manusia di dalam diri Anda, pengalaman yang amat luas, ketakutan yang berakar dalam, kecemasan, kesedihan, kenikmatan, dan semua kepercayaan yang telah dikumpulkan manusia selama ribuan tahun adalah buku itu. Buku ini, buku kehidupan, meditasi harian bersama Krishnamurti, disusun menurut urutan yang sedikit banyak meniru cara Krishnamurti menyampaikan ceramah-ceramahnya. Ia biasanya mulai dengan menyimak dalam hubungan antara pembicara dan hadirin, dan berlanjut dengan topik-topik yang secara wajar muncul ketika kehidupan menjadi tertib dan hal-hal yang lebih dalam mulai muncul ke permukaan kesadaran. Pada hari-hari terakhirnya di tahun 1985 dan 1986, ia berbicara tentang kreativitas dan kemungkinan cara hidup yang sama sekali baru. Buku ini mengandung kutipan-kutipan mengenai topik-topik itu. Banyak tema berulang sepanjang ajarannya. Visinya adalah seluruh pengamatan luas akan kondisi manusia, yang di dalamnya setiap aspek kehidupan saling bergantungan. Buku kehidupan menyampaikan kutipan-kutipan mengenai tema baru setiap minggu selama setahun, dengan setiap topik dikembangkan selama 7 hari. Krishnamurti mulai berbicara di depan umum pada tahun 1929 dengan nada yang oleh Aldous Huxley dikatakan memiliki otoritas intrinsik. Penjelajahannya yang kuat ke dalam seluk-beluk kebenaran dan kebebasan telah menyebabkan jutaan kopi ceramah dan dialognya diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Krishnamurti, sekalipun pemalu dan cenderung menarik diri, tanpa mengenal lelah, memberikan ribuan ceramah yang disampaikan tanpa catatan atau persiapan, dan yang pada dasarnya membabarkan satu tema yang sangat penting. Kebenaran dapat ditemukan oleh setiap orang tanpa bantuan otoritas apapun, dan sebagaimana kehidupan selalu ada, dengan seketika. Ceramah-ceramahnya meliputi seluruh bentangan konflik dan keprihatinan pribadi maupun sosial, pengamatan terhadap kedalaman dan keluasan perilaku kita pada saat terjadinya di saat ini, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengubah diri kita sendiri dan masyarakat kita. Ketika ditanya oleh seseorang yang menghadiri salah satu ceramahnya, mengapa ia berbicara dan apa yang ingin disampainya, ia menjawab, "Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda, mungkin cara untuk menemukan apa itu realitas, bukan cara sebagai suatu sistem, melainkan bagaimana melangkah.
Dan jika Anda dapat menemukan sendiri hal ini, maka tidak hanya ada satu pembicara, melainkan kita semua akan bicara. Kita semua akan mengungkapkan realitas dalam kehidupan kita masing-masing di mana kita berada. Kebenaran tidak dapat ditimbun. Apa yang ditimbun akan selalu hancur. Ia akan layu. Kebenaran tidak pernah layu, oleh karena ia hanya dapat ditemukan dari saat ke saat di dalam setiap pikiran, di dalam setiap hubungan, di dalam setiap kata, di dalam setiap gerak-gerik, di dalam seulas senyum, di dalam air mata. Dan jika Anda dan saya dapat menemukan itu dan hidup sesuai dengan itu, hidup sesuai dengan itu berarti menemukannya, maka kita tidak akan menjadi propagandis. Kita akan menjadi manusia kreatif, bukan manusia sempurna, melainkan manusia kreatif yang sangat berbeda. Dan saya rasa itulah sebabnya mengapa saya berbicara, dan mungkin itulah sebabnya mengapa Anda ada di sini menyimak. Yang ada hanyalah masalah, tidak ada jawaban. Oleh karena di dalam memahami masalahnya terletak penguraiannya. Seringkali ketika diajukan pertanyaan kepadanya, Krishnamurti menanggapi, "Marilah kita temukan apa yang dimaksud dengan titik-titik." Dengan demikian memeriksa pertanyaan itu dan membongkarnya untuk diselidiki, alih-alih langsung memberikan sebuah jawaban. Bagi Krishnamurti, menggali sebuah pertanyaan atau masalah mendorong penyelidikan seperti itu, alih-alih sekedar mencari jawaban yang logis dan intelektual. Kutipan-kutipan dalam buku ini disajikan kepada pembaca sebagai pertanyaan yang mungkin pernah diajukan tanpa isyarat dari pembaca untuk mendapat jawaban cepat. Krishnamurti menekankan bahwa dialog dengan pendengarnya di dalam ceramah-ceramah yang diberikannya bukanlah bersifat intelektual dan tidak bertambah pada pikiran dan cita-cita. Ia berkata, bagaimanapun juga, maksud ceramah-ceramah ini ialah untuk berkomunikasi satu sama lain dan bukan memaksakan kepada Anda serangkaian gagasan-gagasan tertentu. Gagasan tidak pernah mengubah batin, tidak pernah menghasilkan transformasi radikal di dalam batin. Tetapi jika kita bisa secara individual berkomunikasi satu sama lain pada saat bersamaan dan pada tingkat yang sama, maka mungkin ada pemahaman yang bukan sekedar propaganda. Jadi, ceramah-ceramah ini bukanlah dimaksudkan agar Anda meninggalkan atau menganut sesuatu dengan cara apapun, baik secara aktual maupun di bawah sadar. Di dalam hampir semua ceramah dan dialognya di depan umum, Krishnamurti menggunakan istilah mankind atau man ketika mengacu kepada seluruh kemanusiaan, tetapi di bagian akhir kehidupannya, dia sering memotong dirinya sendiri dan berkata kepada hadirin, "Jika saya mengatakan mankind, harap dipahami bahwa yang saya maksudkan juga perempuan. Jadi, jangan marah kepada saya." Krishnamurti berbicara dengan kesederhanaan luar biasa dan bukan sebagai seorang guru atau pengajar spiritual yang memiliki ajaran turunan. Kosa kata khusus atau ikatan dengan suatu organisasi atau sekte tertentu.
Permintaan akan ajarannya yang jelas dan otentik meningkat sementara ia berkelana ke seluruh dunia. Dari tahun 1930 sampai meninggalnya pada tahun 1986, ia berbicara kepada hadirin yang semakin banyak di Eropa, Amerika Utara, Australia, Amerika Selatan, dan India. Buku ini mengandung kutipan-kutipan yang diambil dari ceramah, dialog, dan tulisan yang pernah diterbitkan atau tidak di antara tahun 1933 dan 1968, di antaranya dari buku Krishnamurti pertama yang populer dan dibaca oleh masyarakat luas, Education dan Significance of Life, yang ditulisnya di bawah sebatang pohon oak besar di Ojai, California, dan diterbitkan pada tahun 1953 oleh Harper & Row, yang selama lebih dari 30 tahun terus menerbitkan karya-karyanya di Amerika. Bukunya yang berikut, The First and the Last Freedom, juga diterbitkan oleh Harper & Row dalam tahun 1954, disertai kata pengantar panjang oleh Aldous Huxley. Serangkaian buku Commentaries of Living ditulis dengan tangan antara tahun 1949 dan 1955 di atas kertas, tanpa garis pinggir dan tanpa koreksi atau penghapusan. Aldous Huxley mendorong Krishnamurti untuk menulis, dan naskahnya yang diedit oleh D. Rajagopal diterbitkan pada tahun 1956. Pada dasarnya, buku itu memuat kisah wawancara-wawancara yang diberikan oleh Krishnamurti kepada orang-orang yang datang dan berbicara dengannya. Dan dalam halaman-halaman buku itu terasa suasana pertemuan antara dua sahabat yang berbicara dan menyelidik tanpa ragu atau takut. Bab-bab dalam buku-buku itu sering dimulai dengan uraian singkat tentang pemandangan alam, iklim atau binatang yang ada di sekitar situ. Dari kesederhanaan alam ini, terjadilah transisi yang wajar kepada panorama batin yang penuh kebingungan, kecemasan, kepercayaan. Masalah-masalah umum atau pribadi yang dibawa orang ke dalam pertemuannya dengan Krishnamurti. Beberapa wawancara tidak diterbitkan dalam ketiga jilid pertama The Commentaries of Living dan muncul dalam buku ini untuk pertama kali. Di dalam beberapa wawancara yang sebelumnya belum pernah diterbitkan, Krishnamurti menggunakan istilah pikiran, perasaan untuk menguraikan suatu respon yang merupakan kesatuan. Buku Life Ahead dan Think of These Things diedit oleh sahabat Krishnamurti Mary Lutyens pada tahun 1963 dan 1964 dan diterbitkan oleh Harper & Row. Kedua buku ini merupakan kumpulan tanya jawab yang terpilih dan diedit dari ceramah-ceramahnya kepada kaum muda dan mendapat sambutan begitu baik sehingga dipandang sebagai buku klasik sastra religius. Setelah itu masih diterbitkan lagi oleh lebih 50 buku. Krishnamurti melihat dirinya tidak penting dan tidak diperlukan dalam proses memahami kebenaran, proses melihat diri kita sendiri. Suatu kali ia mengacu dirinya sebagai sebuah telepon, suatu alat untuk digunakan oleh si pendengar. Katanya, apa yang dikatakan pembicara sangat tidak penting. Yang benar-benar penting ialah bahwa batin sadar tanpa upaya bahwa ia berada dalam keadaan paham sepanjang waktu. Jika kita tidak paham dan sekedar mendengar kata-kata, mau tidak mau kita pergi dengan serangkaian konsep atau gagasan, dan dengan demikian menciptakan sebuah pola yang kepadanya kita selalu mencoba menyesuaikan diri dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam apa yang dinamakan kehidupan spiritual kita.
Mungkin ada gunanya selagi Anda membaca, Anda menyadari cara Krishnamurti melihat hubungan antara dua orang yang mencari kebenaran. Pada tahun 1981, ia berkata, "Kita ini seperti dua sahabat yang duduk di sebuah taman pada suatu hari yang indah, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang masalah-masalah kita, menyelidiki hakikat keberadaan kita sendiri, dan bertanya kepada diri sendiri secara serius, mengapa hidup ini menjadi masalah yang begitu besar? Mengapa sekalipun secara intelektual kita sangat canggih, tak kurang hidup kita sehari-hari begitu susah payah, tanpa makna, kecuali untuk bertahan hidup yang lagi-lagi. Agak meragukan mengapa kehidupan, keberadaan sehari-hari menjadi suatu siksaan. Kita mungkin pergi ke tempat ibadah atau mengikuti seorang pemimpin politis atau religius, tetapi kehidupan sehari-hari selalu kacau. Sekalipun ada masa-masa tertentu yang kadang-kadang penuh sukacita, bahagia, selalu ada awan gelap dalam kehidupan kita. Dan kedua sahabat ini, yakni kita, Anda dan pembicara, berbicara secara bersahabat, mungkin disertai kasih sayang, perhatian, dan kepedulian tentang apakah mungkin menjalani hidup sehari-hari tanpa masalah sedikit pun. Buku ini disusun mulai Januari sampai Desember. Bab 1 yang akan kita bahas adalah di bulan Januari, isinya menyimak, belajar, otoritas, pengendalian diri. Mari kita bahas satu persatu. Menyimak dengan nyaman. Pernahkah Anda duduk dengan sangat diam, bukan memusatkan perhatian pada sesuatu, bukan berupaya untuk berkonsentrasi, melainkan dengan batin sangat hening, sungguh-sungguh diam? Maka Anda akan mendengar segala sesuatu, bukan? Anda mendengar suara-suara yang jauh maupun yang lebih dekat, suara-suara yang amat dekat, yang muncul di dekat Anda, yang sesungguhnya berarti Anda tengah menyimak terhadap segala sesuatu. Batin Anda tidak terkukung pada satu alur sempit. Jika Anda dapat menyimak dengan cara ini, menyimak dengan nyaman, tanpa tegang, Anda akan mendapati suatu perubahan luar biasa terjadi dalam diri Anda. Perubahan yang terjadi tanpa Anda kehendaki, tanpa Anda minta, dan dalam perubahan itu terdapat keindahan luhur dan kedalaman pencerahan.